Halo, Assalamualaikum teman-teman 2H United. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, di hari Minggu malam nanti waktu Indonesia, Manchester United akan bertandang ke kandang Aston Villa. Match ini adalah match Manchester United yang ke-24 dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Aston Villa di 5 match terakhirnya hanya meraih 1 kemenangan, 2 kali draw, dan 2 kali kalah. Dan di 5 match terakhir mereka di Premier League mendapatkan 2 kemenangan, 1 draw, dan 2 kali kalah. Manchester United saat ini sedang berada dalam tren positif. Manchester United belum menerima kekalahan dari 5 pertandingan terakhir dan hanya mendapatkan 1 kali draw. Sisanya Manchester United bisa meraih kemenangan. Dan bukan hanya bisa meraih kemenangan saja, tapi Manchester United ini bisa mencetak 15 gol dari 5 pertandingan terakhir. Artinya ada rataan 3 gol per matchnya. Nah, di match ini adalah kesempatan bagi Manchester United untuk memotong jarak dengan zona Liga Champions. Dalam catatan, jika Manchester United bisa meraih kemenangan di laga nanti. Di match ini paling tidak menurutku, lini serang Manchester United akan semakin diuji karena Aston Villa ini berada di posisi kelima klasemen yang disalip Spurs ke posisi keempat klasemen. Spurs yang sudah bertanding duluan dan meraih kemenangan. Jika United bisa meraih kemenangan di laga nanti, maka Manchester United ini bisa memangkas jarak dengan menjadi selisih 6 poin dengan Spurs dan 5 poin dengan Aston Villa. Aston Villa juga sedang dalam performa tidak terlalu baik. Di pertandingan terakhirnya, mereka kalah dengan skor 1-3 melawan Chelsea dan juga bermain di Villa Park. Yang ini mengakibatkan perjalanan mereka di Piala FA harus berhenti di babak 32 besar. Nah, pertanyaannya, apakah lini serang Manchester United ini bisa melanjutkan momentumnya yang sedang on fire? Menurutku pribadi, sepertinya Manchester United musim ini sudah menemukan trio untuk di lini depan. Garnacho yang digeser ke kanan semakin menemukan bentuk permainannya, lebih cair, terkadang bisa menempatkan dirinya di posisi agak ke tengah, memberikan opsi untuk Dalot menusuk dari area kanan. Ini yang bisa mengganggu fokus pertahanan lawan. Kemudian di kiri, ada Marcus Rashford. Ya, Rashford ini menurutku masih angin-anginan, masih naik turun. Ketika dia saat kontra Wolves, Rashford terlihat efektif di posisinya. Tusukannya juga suka membingungkan lawan. Karena egonya di match ini menurutku sedikit diturunkan. Ini yang terjadi pada proses golnya Højlund. Rashford yang hanya melakukan sedikit dribbling, melakukan operan kepada Shaw dan Shaw melakukan assist kepada Højlund. Bukan tidak boleh melakukan dribbling yang seolah menurutku ingin one man show, tapi harus tahu timing, melihat kondisi pemain lain yang peluang mencetak golnya lebih besar. Kemudian di depan ada Højlund yang semakin produktif di beberapa match terakhir. Nah, menurutku seorang striker tugasnya, job desk-nya memang mencetak gol. Tapi sepak bola adalah permainan tim. Seharusnya seorang pemain, apapun posisinya, yang kita lihat harus objektif. Bagaimana kontribusinya pada match ketika dia dipercaya oleh pelatih untuk bermain. Dalam kasus Højlund, ketika di awal-awal dia belum menemukan keran golnya. Tapi menurutku kontribusinya Højlund ini sangat bisa aku lihat menurutku. Cara dia membuka ruang, menarik bek lawan, kemudian turun ke tengah untuk meminta bola, bisa juga jadi holding the ball dengan kemampuan yang memang posturnya cukup besar. Kemudian dia juga tidak menyerah ketika dia diberikan sedikit suplai bola. Bahkan ini datang dari wingernya sendiri. Malah ini adalah cara kontribusi yang dalam tanda kutip memang bukan gol, tapi ini adalah hal yang bisa Højlund berikan kepada Manchester United. Dan pertanyaan kedua, siapa yang akan mengisi posisi Lisandro Martinez? Karena kita sudah sama-sama tahu bahwa Martinez ini akan absen selama paling tidak 2 bulan ke depan.
Pembahasan ini sudah aku bahas di video sebelumnya, yang kalau menurut aku pribadi, kemungkinan Maguire yang akan mengisi di center back kanan. Nah, untuk di center back kiri, seandainya Lindelof fit, aku ingin Lindelof ini yang diturunkan oleh Ten Hag. Tapi kalau Lindelof ternyata masih belum fit, mungkin Evans sebagai opsi pertama, kemudian Varane di opsi kedua. Tapi ini semua kembali ke pelatih. Manajer lebih tahu, manajer yang lebih paham kondisi para pemainnya. Siapa-siapa yang akan diturunkan bermain nanti ketika melawan Aston Villa. Sejak Lisandro Martinez kembali dan mengisi di pos center back kiri, sangat terlihat impact-nya. Umpan-umpan progresif yang langsung ke tengah ini sering dilakukan oleh Martinez, dan ketenangannya ketika dia menguasai bola juga menjadi nilai plus yang bisa diberikan oleh Martinez kepada Manchester United. Semoga saja di pertandingan United nanti malam tetap bisa menjaga momentum, menjaga kepercayaan diri tim, tetap konsisten. Lini serang harus tetap tajam dan lini belakang tetap solid walau tidak ada Martinez di belakang. Oke, segini aja dulu video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum. Ciao.